Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dari Allah Jalla wa Ala dan juga karunia-Nya, kita masih diberikan kemudahan untuk bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini untuk kembali bersama mengambil faedah dari apa yang dituliskan ulama kita dalam menjelaskan tentang apa yang harus kita perhatikan dan kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, berharap mendapatkan ridhonya dan kesempatan melihat wajahnya ketika kita kembali kepadanya. Juga salat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih, penjelasan dari kitab dan sunnah tentang sikap hamba kepada Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu ta'ala. Masih bersama penjelasan yang kita ambil faedahnya dari Khutbatul Hajah. Di majlis terakhir kita sudah sampai pada faedah dari dua kalimat syahadat, khususnya syahadat yang pertama yaitu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Dan aku juga bersaksi bahwa tidak ada atau bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Syahadat terhadap Nabi SAW diulang setelah sebelumnya menyebutkan tentang syahadat terhadap keesaan Allah Azza wa Jalla, dan disebutkan syahadat kepada Nabi SAW sebagai pengakuan atas kebenaran dari pribadi beliau sebagai utusan Allah dan ungkapan dari ketaatan kepadanya. Sebab mengikuti Nabi SAW atau taat kepada beliau pertama tidak bisa dilepaskan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak dikatakan taat kepada Allah sampai dia taat kepada Nabi SAW. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam surat An-Nisa. Di ayat yang ke-80 Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah, dan barang siapa berpaling dari Rasul, maka kami, kata Allah, tidak mengutusmu sebagai penjaga bagi mereka. Maka Allah menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah tidak akan dikatakan benar kecuali sampai taat kepada Rasul. Demikian juga yang kedua, Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan tentang
Ketaatan kepada Allah juga menyebutkan ketaatan kepada Rasul dengan lafaz yang sendiri. Di surat An-Nisa juga ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Orang beriman akan taat pada Allah dan juga taat kepada Rasulnya dan pemimpin kalian. Taat kepada Rasul disebutkan perintahnya sendiri setelah taat kepada Allah. Adapun taat pada pemimpin tidak disebutkan karena mengikuti taat pada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW tidak pernah menyuruh umatnya agar taat kepada beliau lalu meninggalkan Allah, tidak pernah. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal itu Allah firmankan di surat An-Najm. Di ayat yang ketiga dan yang keempat Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya, keinginannya sendiri, melainkan sebuah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Maka syahadat kepada Nabi SAW perlu menjelaskan ini sebagai ungkapan dari seorang hamba akan pengakuannya bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah. Bahkan juga menetapkan beliau hamba Allah dan Rasulnya. Menyebutkan tentang Nabi SAW lalu disebutkan Muhammadun Abdullah wa Rasuluhu, bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini bentuk pujian kepada Nabi SAW. Dan tidak ada pujian hamba untuk Nabi SAW yang beliau sukai kecuali dengan menyebutkan abduhu wa rasul, hambanya dan rasulnya. Karena beliau bersabda dalam hadis Imam Bukhari, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abdun wa qulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian menyanjungku berlebihan. Berlebihan maknanya kata sebagian ulama sampai setara dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi. Jangan. Sebagaimana orang-orang Nasrani melakukan itu kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Aku ini hanyalah seorang hamba. Maka cukup katakan hamba Allah dan Rasulnya. Maka dari hadis yang mulia ini belum menyebutkan bahwa ucapan Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, itu pujian untuk beliau yang beliau suka. Lalu apakah makna hamba dan apa makna Rasul? Abdun, abd, tadi khususnya huruf ain, ba dan dal, maknanya rendah dan hina. Oleh karena jalan yang melandai disebut dengan dalam bahasa thariqun mu'abbad. Itu jalan yang merendah dan landai. Maka beliau ini hamba dan hina di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Dan Allah Azza wa Jalla memuji beliau SAW dengan sebutan abdun dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat. Di antaranya Allah firmankan di surat Al-Isra. Ketika Allah berfirman di ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Hambanya yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Juga di ayat yang lain. Di surat Al-Jin. Allah telah menyebutkan pujian kepada Nabi SAW dengan hambanya. Allah firmankan surat Al-Jin di ayat yang ke-19.
wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, dan bahwasanya ketika berdiri seorang hamba Allah beribadah kepadanya. Hamba Allah di sini kata para ulama yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Apakah yang disebut dengan hamba? Yang maknanya adalah makhluk yang hina dan rendah di depan Allah. Hamba adalah seorang makhluk Allah dari kalangan manusia atau jin. Seorang hamba Allah dari kalangan manusia atau jin yang melaksanakan apa yang Allah suka dan meninggalkan apa yang Allah murka. Berharap pujian dari Allah dan balasan di akhirat. Itu hamba. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengakui beliau SAW sebagai hamba, sebagai abdun. Maknanya beliau orang yang hidupnya melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang, berharap ridha Allah dan balasan di akhirat, dan Allah sudah siapkan. Sehingga ketika beliau SAW menyampaikan kepada para sahabatnya tentang pilihan yang Allah berikan pada beliau, apakah mau dijadikan seorang hamba yang berlimpah dunia dan kekuasaan, atau dijadikan sebagai seorang nabi? Maka beliau memilih menjadi seorang nabi. Ditinggalkan masalah dunia dan harta. Ini pujian dari Allah SWT. Demikian pula kata sebagian ulama, keadaan hamba yang beribadah kepada Allah, yang paling Allah suka adalah bila seorang hamba beribadah kepadanya, menunjukkan bahwa dialah hamba Allah. Hamba yaitu budak yang dimiliki. Di mana budak itu adalah seseorang yang dimiliki oleh orang lain, yang bisa diperjualbelikan, dan dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk menolak atau berontak. Ini budak atau hamba. Maka ketika seorang hamba, seorang manusia, dia menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dia hamba Allah, yang dia yakin akan perintah dan larangannya, lalu mengerjakan sesuai dengan tuntutannya, dan tidak berharap apapun kecuali ridha Allah dan terbebas dari azab, maka keadaan itulah keadaan terbaik dari seorang hamba Allah. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah di awal kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan tentang jenis-jenis orang yang ibadah kepada Allah. Beliau katakan, orang yang ibadah kepada Allah ada dua jenis. Jenis yang pertama, jenis pedagang. Yaitu tidaklah dia beribadah kepada Allah, melainkan berharap balasan, berharap pahala. Ini kita bukan ya? Kita kalau ibadah berharap pahala atau tidak? Berharap ya tidak? Tidak wajar Ustaz kalau orang ibadah tidak mengharapkan pahala. Nah ini tingkat yang pertama atau jenis yang pertama. Ibadah ingin pahala. Ketika sedang tidak ingin pahala, tidak ibadah. Begitu. Contoh kita datang ke masjid, ingin pahala, maka sholat tahiyatul masjid, gitu kan? Tidak ingin, langsung duduk. Selesai sholat, kita ingin pahala. Zikir setelah sholat, kemudian sholat ba'diyah. Tidak ingin pahala, kita langsung pergi. Boleh tidak langsung pergi? Boleh. Itulah ibadahnya pedagang. Jenis yang kedua kata beliau, yaitu jenis budak.
Di mana budak atau hamba sahaya tidaklah bekerja, melainkan bekerja untuk pemiliknya, dan tidak berharap apapun kecuali agar pemiliknya tidak marah, tidak menghukum, dan tidak juga menjualnya. Adapun diberi makan enak 3 kali sehari, diberi baju yang bagus, diberi tempat tidur yang empuk, itu tambahan, bonus. Intinya bagaimana saya bekerja sebaik-baiknya agar pemilik saya tidak marah, tidak menghukum. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf pernah menjadi budak alaihissalam. Lalu pemiliknya, seorang perempuan, ingin agar dia, mohon maaf, melakukan perbuatan yang tidak pantas. Laki-laki dan perempuan yang tidak halal. Nabi Yusuf alaihissalam menahan diri. Marah tidak majikannya? Marah. Akhirnya dia dipenjara. Nah begitu. Namanya budak nasibnya. Majikan tidak suka, marah, dipenjara. Nah itulah budak. Bagaimana agar pemilik saya tidak marah, tidak menghukum saya? Itu saja. Maka itulah jenis ibadahnya, ibadah yang kedua yang Allah suka. Yang Allah suka. Nah itulah budak. Maka Nabi SAW diakui Allah SWT sebagai budaknya, hambanya, abduhu. Yaitu hamba yang melaksanakan apa yang Allah suka, meninggalkan apa yang Allah tidak suka, yang Allah murka, dan tidak ada harapan apapun dalam ibadahnya, kecuali agar Allah tidak marah. Itulah beliau, sudah sampai ke arah sana. Maka abduhu, pujian. Jadi kalau kita paham makna abduhu, pujian. Bukan makna secara bahasa yang berlaku di antara manusia, bukan. Tapi lebih dalam dari itu. Maka memuji tadi, beberapa ayat, menyebut Nabi SAW sebagai hambanya, pengakuan dari Allah SWT. Jadi kita dalam ibadah, itu yang kita cari adalah pengakuan dari Allah, bahwa saya ingin diakui olehnya, sebagaimana dia mengakui Nabi SAW sebagai hambanya, sebagai Abdullah. Ini abduhu. Maknanya juga yang kedua, kata sebagian ulama, beliau sama dengan kita manusia. Hal ini Allah SWT sebutkan dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat menyebutkan beliau seorang manusia biasa. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Nabi SAW, pakai Nabi SAW pada manusia, sehingga aku ini tidak lain manusia biasa seperti kalian. Dan ayat lain banyak. Maka beliau pernah ketika lupa dalam sholat, lalu diingatkan sebagian sahabatnya, Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun mithlukum. Ansa kama tansaun. Fa'idha nasitu fadzakkiruni. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Dan jika aku lupa, tolong ingatkan. Maknanya, beliau abduhu tidak punya sifat rububiyah. Apa itu rububiyah? Sifat khusus untuk Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang berlaku untuk seluruh makhluk. Seperti mencipta dan mengatur alam semesta dan kebutuhannya. Angin, makhluk Allah, milik Allah.
Allah atur untuk bergerak ke sana dan kemari. Ada tidak makhluk punya kemampuan rububiyah sebagiannya? Ada, tapi itu atas izin dari Allah. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Belum bisa mengatur angin. Dan yang diberi izin untuk bisa melakukan sebagian dari perbuatan rububiyah hanyalah Nabi. Dan kalau bukan Nabi, maka sihir. Sekarang Nabi masih ada tidak? Tidak ada, selesai. Nabi kita SAW terakhir. Maka kalau ada orang mendakwakan sifat rububiyah, maka ketahuilah itu adalah sihir. Apa sifat rububiyah? Pertama, mengetahui hal yang gaib. Kedua, mengatur makhluk-makhluk yang besar. Makhluk yang besar. Seperti angin, hujan, awan, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan manfaat atau madarat. Mendatangkan kebaikan atau keburukan. Nah, ini sifat dari sifat rububiyah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan tidak ada yang mampu kecuali Allah. Dan bila ada makhluk atau hamba atau manusia mendakwakan kemampuan itu, maka tidak dibenarkan kecuali dia seorang nabi. Kecuali seorang nabi. Nah, dari sini kita paham bahwa kalau ada yang mendakwakan itu, maka cukuplah dia termasuk sihir. Ini perlu kita yakin hal tersebut. Seperti yang Allah firmankan di antaranya di surat Al-Jin. Allah firmankan di surat Al-Jin. Di surat Al-Jin, di ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu ayat yang ke-26 dan 27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul. Allah adalah zat yang mengetahui perkara gaib dan tidak ada yang menampakkan perkara gaibnya itu kepada siapapun, diberi pengetahuannya, kecuali orang yang dia ridai dan dia itu dari kalangan rasul. Selesai. Nah, ini hamba. Jadi beliau seperti kita manusia biasa, tidak punya kemampuan rububiyah. Oleh karena beliau sakit, ketika perang beliau terluka, karena tidak tahu perkara gaib. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan penegasan hal tersebut, bahwa beliau tidak tahu perkara gaib. Ya. Allah firmankan hal itu di surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad SAW pada manusia semuanya, aku tidak memiliki kemampuan apapun untuk diriku sendiri untuk bisa mendatangkan manfaat dan mencegah madarat, kecuali apa yang Allah inginkan untukku. Seandainya aku mengetahui perkara gaib, pasti aku akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan tersentuh keburukan sedikit pun. Dan aku tidak lain seorang pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Nah, jadi kalau ada orang mendakwahkan kemampuan luar biasa, tidak terkena keburukan dan sebagainya, lalu mengajak orang untuk ikut padanya, waspada. Ini golongan sihir. Nabi SAW perang Uhud terluka, giginya patah, gigi taringnya patah, pipinya luka.
Beliau ketika ke Khaybar makan racun, terkena dampak racun. Sampai beberapa tahun kemudian beliau wafat karena masih ada pengaruh racun. Beliau juga terkena sihir karena beliau manusia biasa. Tapi dijaga oleh Allah Azza wa Jalla karena beliau seorang Rasul. Apa itu Rasul? Rasul adalah seorang laki-laki merdeka mendapatkan wahyu dari Allah dengan risalah yang diperintah menyampaikan kepada manusia atau umatnya. Itu Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki merdeka mendapatkan wahyu dengan syariat baru dan diperintahkan menyampaikan pada umatnya. Itu Rasul. Adapun definisi atau pengertian yang kita dapatkan sementara ini, Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau tidak diperintahkan menyampaikan, berarti dia seorang nabi. Sama-sama dapat wahyu. Pengertian ini bukan pengertian paten. Karena terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kata mereka, bagaimana mungkin Nabi dapat wahyu tidak diperintahkan menyampaikan pada umatnya, sedangkan umat Nabi SAW yang bukan Nabi diperintah untuk menyampaikan risalah Nabi SAW pada umatnya. Dan hukum dakwah itu fardu kifayah, artinya wajib. Nah, sehingga mereka menyebutkan definisi tadi. Kalau Nabi itu laki-laki merdeka mendapatkan wahyu dari Allah dengan syariat Nabi sebelumnya atau syariat Rasul sebelumnya dan diperintahkan kepada umatnya. Adapun Rasul laki-laki merdeka mendapatkan wahyu dengan syariat baru. Nah, ini perbedaannya. Kalau Nabi syariatnya siapa? Rasul terdahulu. Kalau Rasul syariat baru dan diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Maka Nabi Isa salam datang setelahnya Nabi Muhammad SAW. Syariatnya sama atau tidak? Berbeda. Maka masing-masing Rasul. Demikian. Maka dia seorang Rasul. Walaupun manusia biasa, dia seorang Rasul. Artinya dapat wahyu dari Allah SWT. Maka apapun yang beliau sampaikan dan apapun yang beliau perbuat, itu wahyu dari Allah. Dan itu menjadi syariat. Kecuali yang perintah atau larangannya tidak disampaikan kepada umatnya, maka itu menjadi perintah khusus. Menjadi perintah khusus. Contohnya, salat tahajud. Syariat Nabi SAW. Ada wahyu dari Allah. Beliau memerintahkan umatnya tidak untuk tahajud. Tidak, adanya anjuran. Seandainya diperintahkan, berat bagi umatnya. Maka beliau diperintah langsung oleh Allah SWT. Maka salat tahajud menjadi wajib untuk beliau, tidak untuk umatnya. Contoh lagi, laki-laki menikah dengan banyak wanita. Ada tidak perintahnya? Ada, dibatasi jumlah tertentu, ya kan, di surat An-Nisa. Tapi bagi Nabi SAW ada perintah khusus dari Allah. Sehingga jumlahnya berapa? 9 ketika beliau wafat. Berbeda, jangan sama. Karena ini khusus. Seandainya dibolehkan, tidak akan mampu. Silahkan bisa tanya kepada di sini jemaah laki-laki yang istrinya lebih dari satu, hidupnya repot apa senang? Banyak repot daripada senangnya kan? Kenapa? Belum bisa adil. Kalau sudah bisa adil, berkah dari Allah SWT. Sehingga Allah katakan, fa'il lam ta'dilu fawahidah. Jika belum bisa adil, cukup satu. Karena berat. Nah, ini sebagai contoh. Ada gambaran Bapak Ibu sekalian?
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Lalu tuntutan hamba terhadap syahadat la ilallah dan syahadat Muhammad Rasulullah ada tuntutannya. Jangan dikira orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah selesai jadi orang muslim. Tidak salat, tidak siam, tidak apa-apa. Lalu tanpa tuntutan tidak ada konsekuensi. Setiap persaksian ada konsekuensi, ada tuntutan. Bila tidak dipenuhi, ada sanksi, ada akibat buruk. Baik itu persaksian di dunia atau persaksian tentang masalah agama. Oleh karenanya dibahas khusus dalam fikih. Nanti ada pembahasan khusus insyaallah tentang masalah persaksian. Yaitu tentang masalah sumpah. Ada khusus insyaallah ta'ala. Kita babnya masih bab sekitar dari kitab Shalah. Nah ini panjang. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian memang sering kajian fikih, tapi mentoknya sampai apa pembahasannya Pak Ibu? Saya masih ingat dulu sebelum pandemi juga sama fikih. Kitabnya Mulakhas Fikih. Mentok-mentoknya sampai kitab siang belum selesai, berhenti karena pandemi. Nah sekarang kita mulai lagi dari kitab yang baru. Mulai dari kitab Shalah lagi. Dari awal lagi. Nah, mudah-mudahan Allah perlancar, kita akan ketahui bab-bab lain. Sampai akhir. Sampai tentang fikih nikah, fikih talak, fikih jual beli, fikih politik Islam, fikih jihad, dan sebagainya. Bagaimana sih ilmunya dalam Islam? Sikap kita bagaimana? Nah, ini penting. Baik, kita kembali konsekuensi syahadat an la ilaha illallah adalah seperti yang terkandung dalam ucapan ini, yaitu menetapkan sembahan hanya Allah saja dan menolak sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah. Dan wajib untuk cinta pada Allah dan benci pada kesyirikan. Wajib berharap apapun hanya kepada Allah dan tidak kepada siapapun. Dan wajib untuk takut kepada Allah dan tidak kepada siapapun. Itu tuntutannya. Sekarang Bapak Ibu, bahwa Bapak cinta tidak pada istrinya? Cinta. Ibu-ibu cinta pada suaminya? Cinta. Tidak boleh mengalahkan cintanya pada Allah. Tuntutan la ilaha illallah. Berdua sedang berjalan, masuk supermarket, baru 10 menit terdengar azan, sudah masuk waktu sholat. Karena cinta kepada istri mengantarkannya ke supermarket, tapi datang saatnya menghadirkan cinta kepada Allah. Tetap bersama istri atau meninggalkannya, Pak? Yang benar. Nah, tinggalkan dulu. Dahulukan cinta pada Allah. Tapi jelaskan kepada istri agar tidak timbul kecemburuan dan curiga. Ini contoh. Termasuk juga istri pada suami, begitu. Mendahulukan cinta pada Allah. Yang kedua, mendahulukan berharap kepada Allah. Seseorang ingin bekerja di suatu tempat yang menurut perhitungannya bagus. Setelah musyawar dengan yang lain bagus. Harapannya besar. Oleh karena disyaratkan sebelum menjalaninya, mengalihkan harapan bukan pada makhluk tapi kepada Allah. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Dengan cara apa itu? Salat istikharah atau doa istikharah. Nanti salat istikharah dibahas sendiri insyaallah. Minta pilihan dari Allah sebagai bentuk harapan kepadanya. Yang kedua. Yang ketiga tuntutannya tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah.
Allah firmankan di surat Al-Baqarah tentang takut kepada Allah. Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 175, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu semua adalah syaitan yang membuat takut para walinya, pengikutnya, maka jangan takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian memang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu lewat jalan sepi, lewat jembatan, maghrib, timbul apa itu biasanya? Takut Pak ya. Nah dari syaitan berarti itu. Apa kata Allah? Fala takhafuhum. Jangan takut pada mereka syaitan itu. Wa khafuni, takutlah pada Allah. Jika kalian beriman, maka diajarkan Nabi kita SAW untuk mengatakan, a'udzu bikalimatil tamat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu konsekuensinya. Sehingga tunduk pada Allah sepenuhnya. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah SAW, apa konsekuensinya, tuntutannya? Banyak, tapi sebagian ulama meringkas menjadi 5 perkara. Menjadi 5 perkara. Maknanya kalau kita bisa menghadirkan kelimanya, berarti itulah kita sudah berusaha menghadirkan konsekuensi syahadat Muhammad Abdullah wa Rasul. Yang pertama, yakin dan beriman bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Yakin dan beriman bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Dan tidak ada seorang Nabi pun atau seorang Rasul pun setelah beliau. Itu tuntutannya. Kalau masih mengakui ada Nabi setelah beliau, ada Rasul setelah beliau, SAW, maka sudah tidak berlaku syahadatnya di depan Allah saat itu juga. Sebelumnya mengatakan wajib dia memperbaharui syahadatnya. Karena ada golongan-golongan yang syahadatnya ada yang tidak mengakui Muhammad Rasulullah, ada yang menambahi, seperti contohnya Ahmadiyah. Syahadatnya 3. Dan semisalnya. Maka kita harus tahu dan harus yakin. Karena Allah SWT menyebutkan hal tersebut, ya, bahwa beliau adalah Rasul terakhir di dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 40. Allah firmankan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi beliau ini adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Dan kenabian syarat seseorang menjadi Rasul. Jadi kalau dia bukan seorang nabi, bukan seorang Rasul. Karena ada juga yang mengatakan Rasul itu adalah setiap orang yang mengajarkan Quran pada manusia disebut dengan Rasul. Keliru. Syarat menjadi Rasul itu adalah dia seorang Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib membenarkan atau yakin akan kebenaran apa yang beliau sabdakan bila riwayatnya sahih menurut ulama yang ahli dalam hal itu. Wajib yakin akan kebenaran setiap sabda beliau selama sahih menurut ulama yang ahli dalam hal tersebut. Karena ulama Islam itu macam-macam Bapak Ibu. Ada ulama akidah, ada ulama fikih, ada ulama tafsir,
ada ulama bahasa, dan masih banyak lagi. Termasuk ada ulama hadis. Ulama akidah terbatas pengetahuannya tentang mengetahui hadisnya sahih, hadisnya dhaif. Ulama tafsir juga sama. Apalagi ulama bahasa. Termasuk ulama sirah, sejarah Nabi SAW. Dan yang ahli dalam masalah itu ulama hadis. Oleh karenanya, kata mereka para ulama tentang masalah ini, di antara Imam Tirmidzi rahimahullah menyebutkan, al-ilal indal awam kas-sahrah indahum. Ilmu mencari tahu cacatnya hadis itu seperti ilmu sihir bagi orang awam. Maknanya tidak semua ulama bisa paham. Tidak bisa paham dengan mudah. Ada ilmu khusus. Sehingga kalau kata ulama ahlinya sahih, sahih. Kita bisa dapati sekarang ini bermunculan orang-orang yang mendaifkan hadis Nabi SAW yang sahih, dia orang yang tidak paham dalam ilmu hadis. Dan bahkan mencela ulama yang ahli dalam bidangnya. Sehingga kita apabila ingin mendapati kejelasan suatu masalah agama, kita cermati fulan ini ahlinya dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Oh, dia ahli dalam masalah sirah. Kalau sudah bicara sirah, luas, enak. Fulan masalah akidah, fulan masalah fikih, fulan masalah tafsir. Nah, begitu. Walaupun ada kata ulama memahami semuanya dan menguasai semuanya. Contoh diantaranya Imam Ibnu Katsir ta'ala. Walaupun beliau dikenal dengan ulama tafsir, tapi beliau menguasai semuanya. Termasuk Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Dia juga menguasai. Tulisan beliau dalam semua disiplin ilmu ada. Dan sebagainya. Baik, ini gambaran. Jadi yang kedua konsekuensinya apa tadi? Yakin akan kebenaran sabda-sabda beliau selama sahih menurut ahlinya. Dan tidak boleh kita tolak. Karena ada sebagian yang mengatakan ketika disebutkan hadis Nabi SAW berlindung dari azab kubur yang kita baca di akhir salat sebelum salam, mereka katakan, oh hadis ini dhaif. Ini riwayat Imam Bukhari, walaupun riwayat Imam Bukhari bertentangan dengan Quran, dhaif. Ternyata dia bukan ahlinya. Tapi sebagian orang percaya saja, oh kata fulan dhaif ya dhaif sudah. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Harus kembali kepada ahlinya. Kenapa? Karena Allah yang suruh kita. Allah firmankan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian pada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Pernah terjadi di masa yang lalu, belasan tahun yang lalu, seseorang ketika membaca ayat ini dia datang kepada seorang alim, Syekh Muhammad bin As-Salih Al-Utsaimin rahimahullah, bertanya, ya Syekh, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Dan saya yakin engkau termasuk ahli zikir. Maka tolong jelaskan kepadaku resep masakan ini. Kan ilmu juga ya. Masakan ilmu. Tolong jelaskan resepnya. Lalu beliau membawa orang ini ke sebuah restoran, menanya mana chef kepalanya. Fulan, tolong jelaskan pada dia resep masakan ini. Loh, aku tanya padamu karena ini. Ahli zikir dalam masalah resep, dia bukan aku. Nah, begitu. Ini sebagai gambaran. Karena terbatasnya waktu, kita ke poin yang kedua. Sisanya akan kita sebutkan, mengizinkan apa yang baik semula berkait dan mudahkan mengamalkannya, apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kesalahan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.